saya telah bilang berharap gitu ya, sebuah hadis Nabi yang saya uber gitu ya, akan datang satu masa atas umatku, mereka menjaga Masjidil Aqsa dengan hartanya dan jiwanya. Nabi bilang mereka umatku dan mereka adalah murabitun. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Masya Allah, hari ini saya bersyukur banget ini kedatangan Babe Haikal. Assalamualaikum Be, terima kasih banyak udah berkenan mampir di Alvin in Love ini. Saya mengidolai Alvin itu ya, waktu Just Wah, Masya Allah. saya begitu, serius. Saya terus saksikan, saya bilang, ini akhlak tingkat tinggi yang disajikan dalam bentuk entertain, setiap seorang bisa melihat dan belajar. Saya rindu pribadi entertainer itu seperti Alvin. Masya Allah, Be, alhamdulillah. Ini kalau Babe muji udah rasanya gimana ini? Kayak gini baru rasain. Dan ini bukan hanya di kamera lo ya, bukan hanya di kamera lo ya. Saya tadi boleh kalau cerita sama lu lupa deh, boleh ya? Gue tadi mau izin sembahyang lohor, yang ambilin sendalnya dia. Itu keren. Dia ambilin sendal jepitnya sama dia, bayangin. Tinggal nggak diwuduin aja gue sama dia. Top, terima kasih. Wah, Babe kan panutan, Be. Wah, belajar saya, Be, gitu. Dengan Babe datang aja, kita semua saya yakin ini semua udah happy banget ya. Amin. Namanya juga podcast baru, Be. Amin. Baru belajar. Orang lama. Experience itu nggak bisa dibohongin. Ada feel-nya, jadi you must feel the experience. Kalau kata Bu Mega kemarin, konstitusi ada rohnya. Kenapa jadi politik? Ya, nggak apa-apa, Be. Balik lagi. Boleh. In love. Iya. Kan politik juga bisa pakai in love, pakai love. Nah, itu ya. Ya pemirsa, ya. Politik kita kurang love. Nah. Saya dukung program ini, Alvin in Love. Nanti orang bikin lagi Haikal in Love. Wah. Bikin lagi siapa in Love. Semua makin banyak kan makin bagus, Be. Yes, riaknya itu menular ke semua. Nah, cinta ini juga yang membuat saya mengundang Babe Haikal buat datang di Alvin in Love, karena kita semua lihat begitu banyak cinta yang luar biasa yang ada secara untuk solidaritas, untuk ya harus berpihak atau apa, begitu macam-macam yang orang apalagi sosial media, tuntutannya luar biasa. Tapi satu hal yang pasti tentang kemanusiaan, Be, tentang Palestina. Yes. Ya, nah saya mungkin mulai dengan pertanyaan yang paling update mungkin, Be. Boykot produk. Oh, ya, karena saya lihat Babe udah muncul beberapa tempat, udah ngobrol juga luar biasa. Saya baru tadi berapa kali saya nonton lagi, begitu banyak yang saya dapat tentang Palestina ini sendiri ya. Ceritanya. Apa yang harus sebaiknya dilakukan untuk pemboikotan ini gitu, aksi boikot ini gitu. Baik, begini. Menyikapinya. Pertama, how can I start gitu? Gini. Boykot itu punya dampak yang luas banget. Baik terhadap orang yang bekerja di perusahaan itu maupun dari sisi ekonomi. Tapi right or wrong, you must like your country lah gitu. Betul. Jadi itu yang namanya cinta mati ya, bela negara ya. Sejarah boykot itu justru diungkapkan dari awal tuh oleh presiden kita. Tanggal 6 dan 7 Maret 2016. Presiden Jokowi memberikan satu sinyal untuk mulai difikirkan bagaimana menyetop pembunuhan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Dan beliau sampaikan itu di resmi dunia, Organisasi Konferensi Islam OKI di 67 negara di Bandung, dan itu dari beliau.
Artinya apapun yang beliau katakan pasti sudah dalam perhitungan yang masak. Itu yang saya pikirkan satu. Sehingga sebagai warga negara yang baik, ya right or wrong, this is our country. Kalau pemerintah sudah sampaikan seperti itu, apalagi dengan keterikatan kita sebagai muslim, taat kepada majelis ulama juga begitu, juga iya. Namun yang mesti kita berikan edukasi kepada rakyat, Nah ini dia. bukan dari sisi boikotnya. Seperti Bapak Ali Markus bilang, cintailah produk-produk Indonesia. Sekarang gini, lu mau makan ayam, kan ada yang banyak ya. Iya. Misalnya ada, boleh sebut produk? Jangan Boleh. ya. Boleh-boleh aja sih. Disini love, ya? Iya, kita nggak Misalnya ada gini, offense ya, apa-apa. Anda bisa makan boberek, Anda bisa makan ayam goreng Suharti, Anda bisa makan Mas Mono, yang crispy, Anda bisa makan Sabana, Anda bisa makan apapun. Gitu ya. Kalau ternyata itu memang ada sinyal dan ada betul-betul resmi, pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh produk itu sekian persen untuk donasi senjata ke Australia, ke Israel, ya senjata. Saya sebut Australia karena ada tuh resmi itu gitu. Itu misalnya deodoran gitu ya, deodoran kan ada yang punya kita lokal asli gitu ya. Saya tahu tuh misalnya Wardah, itu kan asli punya orang Indonesia, pekerjanya juga semua umum, semua agama. Ini kita bukan ngomong agama ya, kemanusiaan ya. Begitu juga sepatu, begitu juga baju, banyak sekali brand-brand lokal. Saya jadi ingat waktu itu Pak Harto bilang, gunakanlah produk-produk Indonesia. Nanti pada waktunya akan membanjir produk asing, di mana kita beli, uangnya dibawa oleh mereka. Jadi sebenarnya kita sedang diajarkan untuk cinta mati dengan negara kita sendiri. Pengharum ruangan yang kita pakai, pelembut yang kita pakai, shampoo, sabun, semua ada kalau kita teliti. Nah, bagaimana dengan pemboikotan itu? Adakah dampaknya? Jelas. Siapapun pemirsa bisa tinggal lihat, klik produk yang dimaksud, sahamnya drastis turun. Dan kepemilikannya memang punya Israel. Artinya ini menekan Israel untuk hentikan pembantaian itu. Terus kemudian, sahamnya mereka itu pada anjlok rame-rame. Karena apa? Karena satu dunia yang memboikotnya. Jangan sampai kita menjadi negara yang tidak peduli. Biar aja, nggak ngaruh. Siapa bilang? Pemain saham semua tahu, brother. Itu ngaruh gitu ya. Terus gimana tuh nanti? Banyak pekerja-pekerja yang nganggur? Tidak. Konsumsi orang kan tetap. Saya kan dari teknik industri. Ya konsumsi orang tetap. Begitu kita alihkan, maka pabrik yang ini akan menjadi besar. Saking besarnya yang saya tahu nih Wardah, saking besarnya itu nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Karena emak-emak pakai eyeliner itu Wardah tuh. Nah, itu baru satu ya. Andai kata produk sepatu kita segede gitu, deodoran kita segede gitu, sampo kita segede gitu, air minum dalam kemasan kita segede gitu. Berarti kan kita kan hebat. Jadi adanya boikot ini mudah-mudahan bisa meningkatkan konsumsi produk Indonesia. Jadi boikot itu pilihan. Of course, pilihan. Ya, pilihannya silakan. Silakan. Kata hati sih yang menentukannya kali ya. Kata hati dan you must try. You must try ya. Change lah gitu ya. Pasti ada dampaknya kok. Dan itu gini ya. Balik lagi ke soal topik utama. Israel itu negeri yang tidak diminati oleh rakyatnya sendiri. I guarantee you. Rakyatnya itu demo. Mereka tuh kalau demo rather go to hell, lebih bagus gue masuk neraka gitu ya, rather than join with Zionist army, proudly go to jail. Jadi anti banget mereka dengan kesombongan itu, anti banget. Jadi rakyatnya baik Islam maupun Kristen maupun Yahudi sendiri nggak setuju dengan tindakan yang begitu mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan bagi Israel. Dan itu membutuhkan uang. Dan uang dari produk-produk itu. Karena ketika uang itu berhenti disuplai, mereka nggak bisa membunuh. Jadi kita tidak menggunakan produknya dalam rangka mengurangi pembunuhan yang biasa dia lakukan. How can I say biasa? Usually, karena every day. Selama 75 tahun, setiap hari. Karena pertikaian ini lebih dari 100 tahun ya? Kalau pertikaiannya
Oh jelas, ribuan. Ya, ribuan. bahkan. Sejak awal pembangunan Masjidil Aqsa oleh Nabi Ibrahim. Oh iya. Enggak, dari Nabi Ibrahim tidak pernah ada keributan sampai wafatnya Nabi Sulaiman tahun 930 BC, 930 sebelum Masehi. Dari situ pertikaian terus tidak pernah berhenti. Pertama diambil oleh Seleucus, oleh Nebukadnezar itu 400-500 sebelum Masehi, oleh bangsa Alexandria, oleh bangsa Yunani, oleh bangsa Persia. Dari bangsa Persia Kristen dulu, Paus Sopranius yang memberikan kunci kepada Umar bin Khattab. Saya baru saja lihat pidato kalau kita kepala DGI ya, Ketua Dewan Gereja Indonesia, karena Ketua Dewan Gereja Yerusalem, dia bilang gini, pidatonya sangat mengharukan. Dia bilang gini, kakek moyang kami memberikan kunci Al-Aqsa kepada seorang yang tangannya bersih dan harum, yaitu kakek moyang kalian, Umar bin Khattab. Wahai Liga Arab, kata dia nih ya, wahai Liga Arab, mengapa kau berikan kunci itu kepada orang yang berlumuran darah, yaitu Zionis Israel. Nah, dia ngomong gitu. Kalian tidak pantas, bahkan kalian tidak pantas menyebut kalian itu apa namanya panutan kalian itu Umar bin Khattab, Nabi Muhammad, nggak pantas. Bahkan kalian nggak pantas lagi hidup di jazirah ini karena karena Anda menyerahkan kunci kepada tangan yang berlumuran darah. Sementara kami memberikan kunci itu, kan dulu dipegang Kristen ya, memberikan kunci itu kepada Umar bin Khattab, tangan yang sangat bersih. Dan dibalas lagi dengan kepala pendeta Yahudi internasional yang tinggal di Inggris. Dia bilang, Jewish Palestinian itu standing with Palestinian people and live together peace under Palestinian government. 1,000 dia bilang. Ribuan tahun kami tinggal bersama orang-orang Palestina di bawah pemerintahan Palestina itu nggak ada masalah. Jadi the Palestinian itu Palestinian people itu problem with occupied, penjajah. Begitu. B, 3 hari lalu. Oke. Ya, kita bicara 3 hari lalu Masjid Khalid bin Walid diledakkan Israel. Ya, ini Hamas versus Israel. Ya, 10.000 orang bahkan lebih tewas di Gaza. Nah, ini apa ya? Kalau Babi melihat ini, apa yang terjadi sebetulnya lagi nih gitu loh? Gini, saya menghindari ngomong Hamas, saya menghindari ngomong Fatah, saya menghindari itu semua. Kenapa, Bi? Karena kalau itu dikerucutkan, kita akhirnya terjadilah, lo belain siapa? Belain Hamas, apa Israel gitu. Bahkan saya mau bikin global aja. Perang yang terjadi bukan hanya Palestina lawan Israel. Perang yang terjadi ini adalah manusia yang bertuhan dengan manusia bersetan. Itu aja. Lebih global lagi saya tarik. Artinya apa? Agama apa yang membolehkan membunuh bayi itu? Agama apa yang boleh anak kecil ya setelah dicambuk luka dikasih makan anjing? Agama apa gitu? Kristen nggak begitu, Yahudi nggak begitu. Tidak ada satu agama pun. Nggak ada satu agama pun yang kayak gitu. Jadi ini benar-benar perang melawan setan, perang melawan iblis. Dan ini bukan omong kosong. Secara resmi Menteri Pertahanan Israel bicara dan dikutip di Twitternya yang dipegang oleh resmi dia. Dia bilang kita ini sedang membunuh animal. Kan jahat ngomongan begitu. Gitu. Jadi saya mengabaikan Hamas, saya mengabaikan Fatah, saya mengabaikan semua. Yang saya tahu adalah rakyat Palestina sedang dibantai oleh pemerintahan Zionis Israel. Itu yang saya sebut selalu. Dan kita sebagai orang yang punya nilai kemanusiaan tidak boleh berdiam diri. Tidak boleh berdiam diri. Tentang Hamas, Fatah, tentang faksi-faksi itu tidak ubahnya faksi-faksi yang ada di, atau kalau saya bilang partai-partai yang ada di dalam negeri sendiri. Dan konflik internal mereka sendiri sebetulnya kan? Yes, absolutely yes Bang Alvin. Jadi kayak gini deh, konflik pada waktu itu Golkar, P3, PDIP, PAN, Gerindra, ya sama kok tujuannya untuk kemakmuran Indonesia, tapi dengan platform yang beda, visi misi yang berbeda dan cara yang berbeda. Cara masing-masing. Ya begitu juga di sana, mereka semua memperjuangkan Palestina merdeka kok. Ada yang PLO, yang ke Fatah, ada yang Hamas dengan
udah nggak mau lagi jalan diskusi, gitu ya, harus pergi lo dari sini, gitu. Kalau ada yang pakai kekerasan, ada yang pakai diplomasi, itu cara kan, ya. Hamas mengatakan nggak boleh ada Israel, Fatah mengatakan ya udah kita kembali bagi dua, gitu doang. Antara mereka hari ini saya lihat nggak ada perbedaan antara mereka hari ini. Antara mereka hari ini adalah hentikan pembunuhan itu. Kita ingin hidup damai dengan mereka gitu. Dengan tentu yang dengan ada satu kisah yang nggak diputar di mana-mana. Saya mau cerita begini. Satu buah masjid, menyambung apa yang Bang Alvin sampaikan tadi. Masjid itu dibom di Gaza dan hancur lah. Dan orang Islam tidak bisa sholat Jumat dong otomatis. Anda tahu apa yang terjadi? Sebuah gereja besar di Gaza, para pendetanya dan jemaatnya mengeluarkan bangku, kursi, meja yang ada di gereja, dikeluarkan semua, dipasang karpet, dan diumumkan dengan keras, wahai orang Islam, silakan sholat di gereja kami. Indah banget. Begitu selesai, orang Islamnya pasang lagi itu bangku untuk orang-orang Kristen beribadah. Dan beribadahlah mereka pada hari Minggu. Sebagian lagi datang lagi pada hari Rabu kalau saya nggak salah untuk beribadah. Dibom sama Israel, 385 orang Kristen yang lagi beribadah tewas semua di bawah reruntuhan gereja. Dan itu gereja yang tertua yang ada di Gaza. Dan orang Islam dengan menangis, mengais-ngais reruntuhan gereja itu untuk mengangkat jenazah saudara-saudaranya yang Kristen. Ironis kan? Jadi lo hantam semua gitu loh. Tanpa ngelihat siapapun. Kita harus hentikan ini. Nah, Masjid Khalid bin Walid yang dihancurkan kemarin, itu cuma dalam antrian saya bilang. It's not about Khalid bin Walid, semuanya bakal begitu. Gitu. Gini ya, kalau perang itu kan combat itu kan ya shoulder to shoulder gitu loh. Bukan dari atas bom. Sudah 40 hari dia bilang mau nyerang darat, nggak jadi-jadi tuh. Itu pedang yang ditunggu-tunggu. Ayo udah fight kalau berani, kalau bisa gitu loh. Gitu loh Bang Alvin. Shoulder tadi ya. Boleh seruput sedikit? Boleh, silakan. Karena gini, begitu banyak pendapat tentang Palestina Israel ini ya. Itu karena mereka nggak paham. Kita bicara Indonesia aja deh, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Begitu banyak orang berpendapat, begitu banyak orang yang ingin memberikan sumbangan, begitu banyak pula orang nanti larinya kemana. Nah, ini untuk memastikan hal-hal seperti ini, pemerintah kita telah mengirimkan bantuan. Bahkan sampai hari ini kalau nggak salah ya, memang masih di perbatasan ya. Iya kan? Betul, antrian. Nah, antrian ya. Nah, ini bisa sampai antri sedemikian lama. Orang yang ingin memberikan pun jadi big question mark kan. Kemana ini? Apakah nanti, meskipun kalau di kita, kalau kita udah memberikan, udah jangan tanya lagi. Ya kan, sebetulnya gitu kan. Iya kan, niatnya mau ngasih, udah nggak usah dipikirkan lagi. Dan itu menunjukkan lo berada di pihak yang mana kan? Gitu kan. Nah, ini apa yang harus, yang sebaiknya kita bisa share dengan viewers kita ini, Be? Pertama gini, galilah informasi dari semua sisi. Do not jump to the conclusion. You just want, ya Anda cuma tahu satu sisi, lalu memberikan kesimpulan. Jangan, ini simpang siur lah. Apalagi kalau kita terima sumber berita cuma satu dan kita berfanatik buta dengan itu. Janganlah gitu ya. Siapa sumber berita? Saya salah satunya. Gitu ya. Sejak tahun 2006 saya sudah di sana. 30 kali lebih ya. Lebih udah saya kumpulin bekas itu ya, bukan stamp ya, seperti KTP kalau masuk dikasih. Saya itu simpen semua. Saya hitung udah banyak banget ya. Lebih dari 30 kali saya ke sana. Terus sehingga saya bergaul sama orang sana. Handphone saya kalau saya buka nama Palestine, keluar semua teman-teman. Saya tulis nama Jordan misalnya, semua teman-teman Jordan semua keluar. Let's say misalnya saya ketik di sini teman-teman yang di Jordan, semua keluar, gitu ya. Banyak sekali. Jika saya ketik lagi semua yang di Aqsa, semua keluar, gitu loh. Saya ketik lagi semua yang di Palestine, baru Pales sudah keluar semua gitu kan. Jadi artinya apa? Saya berkomunikasi terus dengan mereka. Karena saya bagian daripada mereka. Saya telah bilang, berharap gitu ya, sebuah hadis Nabi yang saya uber gitu ya. Kan datang satu masa atas umatku, mereka
menjaga Masjidil Aqsa dengan hartanya dan jiwanya. Nabi bilang mereka umatku dan mereka adalah murabitun. Yang saya lihat di akhir zaman ini itu salah satu key gitu loh. Untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa sebisa kita. Iya. Untuk people yang di sana, maaf ya. Iya. Untuk orang-orang yang di sana, mungkin dengan senjata, ya, Liga Arab lah misalnya. Iya. Karena mereka langsung berdekatan. Langsung berdekatan. Buat kita, ya sumbangan, gitu loh. Sumbangan. Saya direct ke mereka semua. Saya punya nomor rekening mereka. Dan mereka bukan tukang minta-minta. Saya tahu rekeningnya ada di Bank Arab, dan Israel Bank, atau Western Union. Ya. Itu langsung sampai ke dia kok. Western Union, sorry saya sebut nggak apa-apa, brand ya. karena memang langsung kan. Iya, jadi ke Western Union kan, lu tinggal catat nomor paspornya doang kan, sama namanya doang kan. Identitinya kan paspor kan. Kirim ke mereka. $200, $300, nyampe ke mereka. Mereka bisa langsung beli makanan. Saya nggak... Karena itu lebih direct mungkin ya. Iya dong. Iya. Nggak pakai lewat perbatasan. Iya. Gitu loh. Dan entah kenapa, saya baru buka sekarang nih, baru ngobrol ya, baru ke ide, baru terlintas gitu ya. Jadi saya kirim gitu loh. Saya kirim, saya bilang gini, ini bukan duit saya saja, ada beberapa duit, jadi ini tolong bikin laporan. Saya posting tuh di IG. Kemarin saya bikin 200 nampan makanan siap saji. Sekarang gini deh, kalau Anda tidak mampu menghentikan kematian orang Palestina karena peluru-peluru Israel, setidaknya Anda bisa menghentikan kematian mereka dari kelaparan. Gitu loh. Kenapa masih dipersoalkan sampai apa kagak? Yang nggak sampai itu mungkin satu, mungkin dua karena oknum. Jangan diumumin dong. Itu akan membuat orang menjadi pesimis kan, menurunkan semangat orang mau nyumbang kan, gitu. Saya langsung direct ke Western Union, ke bank-bank mereka, bahkan ke Bank Hussein Gaza, ke Bank Onim. Itu dua orang Indonesia yang dia juga berada di berita, dia juga ada di sana, dan dia juga ada rekening, ya dikirim. Pada saat bertemu dengan mereka langsung, apa yang mereka utarakan, mereka ceritakan pada Babe gitu loh. Bertemu langsung. Ini keren. Believe it or not, kita tuh udah sedih, mau nangis, mau takut, mau apa. Dia bilang apaan? Jangan nangis, Ustaz. Masya Allah. Ya, don't cry. Nggak apa-apa, kita nih nggak apa-apa begini, dia bilang. Saya malah makin nangis kan. Gila, sekuat itu gitu ya. Ditunjuk tuh ibu di situ. Anaknya 9. Bapaknya kemarin syahid gitu. Terus santai aja gitu. Santai aja. Bahkan ketika anaknya juga tewas, itu ibunya yang talkinkan, ibunya yang bisikin, ibunya yang mandiin, dan ibunya yang ikut gotong dengan berkata begini, "Nak, titip salam ya untuk ayah. Semoga kau jumpa di sana, dan titip salam rinduku. Suatu saat aku akan mengunjungi dan kita bakal berkumpul kembali." Tingkat keyakinan kepada akhirat dan jumpa dengan Rasulullah sampai itu pada dalam itu. banget gitu. Saya kalau bulan puasa, Bang Alvin senang di sono. Hawanya dingin, asik. Kita jalan-jalan tuh seru gitu ya. Bergaul sama mereka tuh asik. Bulan puasa, buka puasa rame-rame. Candanya itu di luar nalar kita. Gini candanya. Siapa yang nanti buka puasa bareng-bareng Rasulullah ya? Allah. Kalau kita kan, siapa yang ntar buka puasa cari bakwan apa risol ya? Iya. Lu buka puasa di masjid mana? Sunda Kelapa tuh banyak makanan. Istiqlal aja deh, bawa pulang besek gitu. Itu candanya kita. Kalau candanya dia, siapa yang nanti buka puasa bareng Rasul? Kita songsong tuh kejahatan mereka. Gitu loh. Dalam banget gitu dalam candanya. Banget itu. Seorang ibu sahurnya dibilang gini, kita sahur bersama. Kalau nanti buka puasa kita nggak bareng, sampaikan salam ibu kepada Rasulullah. Jadi itu biasa aja gitu loh. Nah ini yang bikin Israel putus asa. Disikat berapapun tetap aja tumbuh. Semangatnya itu luar biasa. Dan satu, mereka nggak bakal nyebut Israel. Kalau kita keceplosan bikin nyebut Israel, dia bilang, what? Apa itu? Makanan? Minuman? Apa itu benda?
Oh, mereka begitu? Gitu. Sorry. Kenapa gitu, Be? Mereka hapus di memorinya, nggak ada Israel. Dan itu yang namanya the law of attraction. Kata Michael J. Lucier dalam bukunya The Law of Attraction. Kata dia kan ateis, dia bilang semesta akan menyambut ketika itu satu frekuensi besar. Entah dari mana dia belajar, tapi dia bilang tidak ada Israel itu. Dan ketika kami besar, orang-orang Indonesia akan bebas dan semua dunia akan bebas ke sini karena Israel itu sudah tidak ada. Gitu semangatnya. Keren ya? Keren. Ya, law of attraction, betul. Yeah. Semesta yang akan menjawabnya, ya. Itu. Dan ada video, teman-teman bisa searching tuh ya. Ada video tentang itu yang telah diputar. Jadi anak itu dikasih uang $100, sebut Yerusalem itu ibu kota Israel. Dia tebak-tebakan, apa ibu kota Israel? Gitu, tebak-tebakan. Hah? Israel? Mana ada Israel? Jawabannya gitu. Sebut Yerusalem. Ini $100. Enggak. Padahal dia miskin loh. $1 aja berguna loh. Saking apa? Saking telah mendarah daging. Betul. Ini yang membuat Israel putus asa. Kekuatannya di sini. Kekuatan cinta. Masya Allah. I'll be in love. B, kita bicara soal warga Palestina ya. Ya, di situasi sekarang kita tahu banyak yang hijrah ke negara lain. Ada yang ditolak, ada yang macam-macam, semua segala macam. Nah, ini menurut Babi sebaiknya gimana? Apakah hijrah ini menjadi bagian dari solusi kah? Ya, gini. Saya bisa bilang itu satu boleh deh saya bilang it's nothing. Nothing. Hanya secuil gitu loh. Dan yakin hijrahnya itu akan kembali, bukan sepenuhnya. Dari mana saya tahu? Tadi yang klik Jordan itu semua tuh orang Palestina tinggal di Jordan. Mereka cuma sementara untuk belajar, untuk ngumpulin uang, untuk sekolah, dan dia akan kembali. Nggak akan hijrah beneran. Kenapa? Karena mereka tahu Aqsa tidak boleh ditinggalkan. Sebenarnya gini, Bang Alvin. Keributan ini semua karena memperebutkan Aqsa. Israel menyerang Gaza karena di Gaza ada yang melindungi Aqsa. Jadi dia mau sikat semua para pelindung Aqsa untuk dijadikan Solomon Temple-nya dia. Ini simbol. Dia bilang gini dalamnya, the great Israel itu akan tiba kalau dia sudah mendapatkan Aqsa. Gitu. Jadi mereka yang hijrah, I guarantee you ya, bukan hijrah yang sebenarnya dan meninggalkan selamanya. Kita tahu kemarin 22 orang telah di-invite oleh Menhan, Pak Prabowo Subianto. Dan 5 tahun doang kan. Setelah itu dia harus kembali ke negaranya untuk membangun kembali kan. Nah, banyak yang seperti itu. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordan, ada yang kemana. Ketika usianya produktif diterima, karena dia akan membangun negaranya sendiri. Kalau menurut saya, perjalanan mereka itu begitu. Nggak akan mereka meninggalkan Palestina, nggak akan. Yakin saya. Karena menariknya Aqsa ini, ingat Nabi Muhammad SAW pernah bilang, kunjungilah Aqsa kan? Yes. Ya kan, saya ingat betul. The solution. Iya. Itu solusi dari Nabi. Kunjungilah Aqsa. Betul. Yang dikunjungi kan 2 tempat yang selama ini kita kunjungi kan? Iya, betul. Masjidil Haram dan Nabawi. Ya kan? Betul. Tapi Aqsa adalah tempat di mana kalau dalam umat Islam ya, ke Sidratul Muntaha kan lewat Aqsa. Yes. Nah, kalau ini dilakukan mungkin akan, saya nggak bilang bahwa kelihatan ya, tapi kan akan terlihat bahwa ini menyerupai ya dengan Masjidil Haram dan juga jelas tempat suci lainnya lagi gitu kan. Absolutely. Ketidakadilan umat Islam lah yang membuat ini terjadi. Kenapa? Karena tidak adil memperlakukan antara Mekah, Aqsa, Mekah Madinah lah kita sebut ya, dengan Aqsa. Kenapa bisa ada ketidakadilan di antara umat ini? Karena keberhasilan Israel dalam menebarkan kesana susah, berangkat ke sana ribet, bahaya yang saya dengar ya? Tidak sama sekali. I guarantee you more than 30. Nah, saya lebih daripada 30 kali. Gampang sekali. Tinggal apply, diterima, beli tiket, selesai. Hotelnya aja bisa lu pilih dari mana, dari Traveloka, dari tiket.com bisa. Mudah sekali. Masalahnya adalah mereka berhasil dalam membuat horor berangkat ke sana.
Seyogianya semua, coba pikirkan ya. Umroh tuh sekali umroh bisa 2 juta orang. Ya. Dari ratusan negara. Yang dihimbau itu bukan semata-mata doa sampai menangis depan Ka'bah. Gue sih ketawa beneran. Ya. Yang lo lakukan tuh berangkat ke sana. Udah sampai dekat kayak gitu. Dari Jeddah pesawat cuman berapa menit. Ya. Mendaratlah di sana dan makmurkan Al-Aqsa sebagaimana kalian memakmurkan Al-Haram. Bayangkan kalau yang ke sana jutaan, yang apply ratusan negara, apa yang saya lakukan? Apakah menyetop mereka semua? Nggak mungkin berani. Dia akan dikucilkan oleh seluruh dunia. Dia nggak bakal bisa hidup lagi. Kenapa? Karena dia melakukan sewenang-wenang. Ratusan negara, warganya yang muslim, selain ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, kelar nih urusan. Makanya ini udah dihimbau, dianjurkan dari zaman Nabi gitu loh. Kalau itu dilakukan, tentu tidak ada ini kan sebetulnya gitu. Itulah. Jadi apa? Ada yang berkepentingan dengan penyerangan ini kah sebetulnya atau apa gitu loh? KTT Oki sama Liga Arab berpengaruhkah dengan kejahatan perang Israel yang dilakukan ini? It's really hard to say gitu ya. Oke lah, hard nggak hard, gue suruh put dulu sebentar. Iya, boleh. Sambil santai sebetulnya kita ngobrol ya. Cuman aku orang awam nih, Beh. Ini orang berat. awam nanya gitu loh. Ini Orang berat, nanya. ini berat, Iya, ini iya, berat, iya. beratnya begini. Karena kebingunganku kan, pengen tahu. Karena kalau semakin kita nggak tahu, semakin kita menduga-duga yang nggak karuan gitu loh. Benar. Begini ya. Let's say kita lihat negara-negara Timur Tengah yang katanya kaya, punya senjata, punya rudal, punya tentara. Saudi Arabia 4 juta tentaranya. Punya tentara, tapi kok nggak keluar. Tapi kalau kita lihat sejarah, waktu Amerika menghantam Saddam Hussein, mereka turun tuh pesawatnya tuh, pelurunya, orang-orangnya, tentaranya turun, ikut menghantam Saddam Hussein. Dan apa yang diterima hasilnya? Menyesal mereka menghantam saudara sendiri. Kemarin keluar tuh di YouTube, di Google. Tonan emas Irak dibawa kabur sama Amerika pada waktu perang. Maling tuh negara. Ada fotonya lagi lengkap lagi. Dan belum lagi masih ada di berita-berita mereka sendiri, tentara-tentara yang ketangkap, yang tasnya, ranselnya penuh dengan emas. Kan gila itu. 2, waktu Libya berhasil diambil lagi oleh Amerika dengan bantuan siapa? Liga Arab juga turut berperan. Dan apa yang terjadi sekarang? Mereka gigit jari. Senjata pemusnah massal nggak ada tuh, iya kan? Afghanistan juga begitu. Suriah juga begitu. 2 tahun lalu mereka keroyok Yaman. Ada banyak pesawat tempurnya, tentaranya. Kok nggak ada yang turun belain Palestina? Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kalian? Bisanya menghimbau. Nggak cukup. Negara kita cukup bisa menghimbau. Karena kita berada di negara yang jauh. Ya, unsur kedekatan kan, sebetulnya kedekatan lokasi dong. ya. Itu. Teritorial, geopolitiknya dong. Betul. Gitu loh. Kita udah bener. Bahkan sidang PBB kemarin kan Bu Retno kan inisiasi tegas banget itu. Bu Retno mengatakan tegas banget, Anda bertanggung jawab atas setiap bayi yang terbunuh, wahai Immanuel, katanya Bu Retno. Keren Bu Retno. Pemerintah kita udah oke banget lah kalau soal ini. Yang sama pertanyaannya Bang Alvin, saya juga nggak habis pikir, ada apa dalam pikiran mereka itu? Dugaan kita ya, harta mereka sudah disita, jejak digital buruknya para pemimpin, para raja itu sudah dipegang, sehingga ada semacam sandra. Ingat 2 tahun 3 tahun lalu putra mahkota Saudi di Bugil Ria, sorry ya harus saya sebut ya, dengan wanita, dengan apa itu kalau disebarkan itu kan yang bocor ya. Kalau yang nggak bocor mungkin lebih banyak lagi ya. Belum lagi emir-emirnya, Kuwaitnya, Dubainya, Saudinya, Bahrainnya, Jordannya, banyak negara-negara di situ. Jangan-jangan kalau itu diumbar mungkin akan terjadi gejolak rakyatnya. Jadi sehingga dia nggak berani melakukan itu. Jadi begitu banyak cerita-cerita hidden agenda yang menimbulkan tanda tanya di pikiran kita. Lu kenapa nggak bantu sih? Gitu. Padahal lu ngerti agama kan?
gitu loh. Pembunuhan itu mesti dihentikan kan. Kenapa lu turut berpartisipasi? Emang ada berpartisipasi? Lah, pangkalan militer Amerika ada di mana? Iya. Terus Amerika waktu mau menyerang Gaza, transitnya di mana? Kan kita semua tahu. Begitulah Bang. Itu jawabannya lah ya. Sedih Bang, ada kan? Gini Be, rumah sakit Al-Shifa itu kan dikepung, Teng. Orang-orang ditembak, segala macam. Seberapa sulit sebetulnya kesehatan di Gaza menurut pandangan Mbak Be ini sendiri? Kemarin 2 hari lalu ada berita 39 bayi wafat karena Israel nyetop pasokan listrik. Iya. Rumah sakit itu sudah tidak berfungsi sebagai rumah sakit. Bagaimana bisa rumah sakit nggak pakai listrik? Rumah sakit itu hanyalah berisi orang-orang mengungsi dan menghabiskan sisa-sisa obat yang ada. Kesulitannya rumah sakit itu sekarang sebuah barak-barak pengungsi yang menjulang ke atas yang siap ditembak kapanpun. Dan sudah 18 rumah sakit besar, nggak termasuk yang kecil tuh. Yeah. 18 rumah sakit yang besar sudah rata dengan tanah. Termasuk rumah sakit yang dibangun oleh Indonesia ya? Yes, termasuk itu. Dan kabarnya pemerintah Jokowi mengecam dengan keras yang dilakukan oleh agresor Israel gitu. Habis sudah kata-kata kita untuk merangkai Bang Elvin. Kejahatan yang mereka lakukan di luar nalar kemanusiaan dan terjadi tahun sekarang. Dan perlu dicatat, satu-satunya negara yang masih dijajah adalah Palestina. Nggak usah cerita deh, siapa duluan. Orang jelas kok. Saya masih punya kalau mau ditunjukin guntingan-guntingan koran zaman dulu yang menyatakan state of province is not country. State of province. Yeah. Bagian dari itu loh. Jewish state. Bahkan masih ada ketikan Presiden Amerika Truman pada waktu itu yang menyatakan ini Jewish state recognized. Ada, saya punya guntingan korannya kalau mau diunjukin. Mau perlu nggak gunjukin? Nggak apa-apa, nanti kita bisa. Gunjukin nih, kesel gue. Nggak, gini, orang masih ada gitu. Seperti yang pertanyaan tadi belum terjawab. Yeah. Masih ada mikir, kenapa sih ada konflik begini, kenapa sih? Dulu Israel kagak ada. Saya sebagai orang yang cukup lama di sana, hobi saya itu nyari-nyari. Yeah. Koin saya dapat asli tulisannya Palestina, bukan Israel. Perangko saya dapat asli tulisannya Palestina, bukan Israel. Masih ada foto-foto yang saya kumpulin ke perpustakaan nasional Palestina, bukan Israel. Bukan Israel. Sekarang kalau kita Google udah nggak ada tuh, adanya Israel dan Gaza. Jadi open your eyes. Ini dia pendatang dan menduduki dan mengambil alih. Gitu aja gitu, sederhananya gitu, nggak usah repot-repot berdebat. Tahun minta apa gitu loh. Yang gue ngadepinnya. Kan saya lihat tuh beberapa kali di podcast Babe bilang bahwa ini kurang paham, kurang informasi. Beberapa orang yang kasih statement, tapi Babe bilang ini nggak lengkap informasi yang didapat. Nah ini kan kayak, ini gimana kalau? Ya itulah, jadi padahal orang-orang yang cukup terkenal ya Be, gitu loh. Iya, jadi gini, baru sekali ke sono, udah memberikan kesimpulan. Saya yang udah 30 kali lebih, masih kurang gitu loh. Saya yang udah nginep di perpustakaan sono, masih kurang gitu loh. Itu baru sekali datang aja belagu gitu loh. Dan ada orang baru sekali datang dan pada waktu itu persis Al-Aqsa lagi ditutup, bukan ada masalah. Diumumin di Jakarta, Al-Aqsa sudah ditutup oleh Israel. Cuma sementara. Ada lagi yang datangnya terlambat, dikunci. Al-Aqsa sudah dikunci. Sehingga itu buat saya tuh melemahkan orang yang mau berangkat. Sekarang gini deh, lo ke Istiqlal dari jam 1 malam. Ya pasti dikunci tuh. Yang 24 jam cuma Masjidil Haram gitu, Ka'bah doang 24 jam. Iya. Bab Jibril, Allah. Masjidil Nabawi aja yang pintu-pintu tertentu ditutup. Betul. Kan. Ini langsung jump to the conclusion, even you just only times 2 times 3 times di sana gitu loh. Jadi janganlah memberikan informasi yang kurang. Atau dibilang gini, dulu ini milik Israel. Ya dulu kapan?
sebelum Israel ambil kan milik siapa? Specifically ya, karena kan ada research, ada historicalnya kan ada. Histori yang lengkap dong, gitu kan. Apa namanya, Palestina itu milik orang Kristen. Sebentar deh, jangan jadi konflik dibawa-bawa ke agama deh. Kita tahu kok pengangkatan Yesus jadi Tuhan itu kan tahun 325. Udah ada belum itu? Udah kokoh begitu. Sebelum Masehi aja udah bangun, udah kayak gitu ya. Oke, tidak pakai agama. Ini perdebatan saya di Hebrew University. Perdebatan saya begini. Saya bilang, ketika saya bilang ayat, dia bilang, gue nggak percaya Quran lo. Saya ngomong hadis, gue nggak percaya hadis lo. Ini kata-kata yang saya tunggu karena saya udah kumpulin bukti artefak. Oke, saya bilang, artefak menunjukkan bahwa tiang ini, salah satu tiang di Masjidil Aqsa, tiang ini berumur 3.000 tahun. Silahkan sajikan artefak manapun. Kalau sekarang tahun 2000, saya ngomong mungkin 2010 ya, 2010. Kalau sekarang 2010 dan menurut artefak ini 3.000 tahun lalu, berarti kan ini kan 1.000 tahun sebelum Masehi kan? Nah, 1.000 tahun sebelum Masehi udah ada masjid, bro. Yang bener aja loh. Kan gitu kan? Kan ini sorry ya, agak sensitif karena yang klaim orang sono ya. Ini punya kami gitu, bukan punya orang Islam. Sekarang gini aja, lu kapan mulai ada? Gitu kan. Sinagoga pertama dibangun, sinagoga Hurfa namanya, tahun 1700. Come on, saya bilang yang benar aja. Ini 3.000 tahun yang lalu ya, bukan 3.000 sebelum Masehi ya. 3.000 tahun yang lalu berarti 1.000 tahun sebelum Masehi udah berdiri. Dan ini buat sholat. Gitu loh, buat sholat. Jadi gimana sih Anda bilang ini klaim-klaiman milik Anda gitu. Nah, nggak bisa ngomong di situ, nggak bisa ngomong ya. Itu ya udahlah, kita pasti menang lah kalau umpamanya kalau historis. Iya, karena kan secara artefak tadi ada ya, buktinya itu tadi. Betul. Dan jangan lupa artefak yang saya pelajari itu adalah yang bentuk struktur batu yang ada di Masjidil Aqsa, Masjid Ibrahimi, itu buku, saya nulis buku tentang itu. Dan juga Ka'bah, bentuk batunya sama, ukuran batunya sama. Jadi dirancangnya sama batunya, batu gitu sama, dengan struktur perekat yang sama. Kesimpulannya yang bangun orang yang sama. Bagi kita yang Muslim ketemu dong. Hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari, rawahu Bukhari Muslim. Ibnu Abbas bertanya, ya Rasul, bangunan apa yang pertama kali dibangun? Nabi menjawab, Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasul? Nabi menjawab lagi, Masjidil Aqsa. Kemudian tanya lagi, berapa lama jarak pembangunan itu ya Rasul? Ibnu Abbas kan selalu bertanya begitu ya. Nabi menjawab, arba'ina sanawat, 40 tahun. Jadi Nabi Ibrahim meninggikan Masjidil Haram, 40 tahun kemudian membangun Masjidil Aqsa. Itulah yang ditinggalkan untuk dua anaknya. Nabi Ishak di Masjidil Aqsa dan Nabi Ismail di Masjidil Haram. Ngapain dua-duanya sekarang berantem? Keturunannya gitu kan, Arab sama Yahudi. Iya, itu dia makanya kan. Sebetulnya nggak perlu ya. Nggak itu perlu. Terjadi gitu. Our Godfather one, the only, Ibrahim. Abraham kata orang Kristen, Avram kata orang Yahudi, Ibrahim kata orang Indonesia ya, sama orang Islam gitu ya. Orang Indonesia Boim ya. Ibrahim Boim. Banyak. Baim. Nah, ini tadi saya awal bilang tentang kebebasan berbicara di Indonesia tentang konflik Israel dan Palestina. Batasannya gimana menurut Habib? Gini. Gini ya. Kalau menurut saya tentu semua boleh berkata-kata dan berbicara. Tapi kalau ini udah urusan sejarah, nggak boleh lari dari sejarah. Kalau kau berpendapat silahkan, nggak ada yang bisa batasin. Tapi kalau kau menutupi sejarah, itu kebohongan. Kalau kau penggal sejarah, itu kebohongan. Kalau kau salah start, kau akan tersesat. Lu mau start dari mana? Gitu aja. Sebab sejarah kita. Ya. Based on that ya. Iya, bayangkan gini. Misalnya, tokoh yang kita cintai, Bung Karno, proklamator. Kalau orang stop sejarah itu ketika beliau jadi pemimpin Romusha, dianggap pengkhianat. Padahal itu kan sesuatu yang mesti dijalankan karena kondisi situasi yang membuat seperti itu. Bayangkan kalau ternyata tahun 65 PKI menang dan menulis sejarah. Waduh, habis. Bung Karno dikata-katain tentunya. Gitu kan? PKI akan berkata bahwa ini adalah yang benar, Dewan Jenderal yang benar,
Bung Karno jahat, Bung Hatta jahat, anak-anak belakang kita nih pasti menganggap jahat, gitu kan? Itulah pentingnya. Sejarah tidak boleh dipotong, sejarah tidak boleh dikurangi. Nah, kebebasan berpendapat itu boleh dalam pikiran dan pendapatmu, tapi jangan sampai mengurangi, memotong, memenggal sejarah. Maka akan tersesatlah orang-orang di belakang kita. Begitu berarti. Itu saja cukup ya. Yes. Dari situ kan akan ada batasannya. Nah, problemnya orang kan tidak terbiasa tuh. Ngobrol based on history. Iya, itu dia. Karena pola didik kita seolah-olah anak IPA pinter. IPA, fisika, biologi. Seolah-olah ya. Seolah-olah gitu. Gak pinter dong. Telah terjadi perbedaan kasta sejak di SMA. Ini mesti dirubah nih. Mudah-mudahan Bang Nadiem Makarim nonton. Yes, Bang Nadiem, rubah kasta itu. Tidak ada IPA lebih pinter, biologi, fisika, IPS lebih bego, nggak ada. Itu perbedaan kasta yang dimulai dari kesalahan fatal berpikir. Nggak boleh ada kata-kata kayak begitu. Nah, itu saya bilang hapus. Nggak ada yang kayak gitu, hapus. Menjawab pertanyaan Bang Alvin tadi, nggak suka dengan sejarah. Kenapa? Karena sejarah dinomorduakan. Nggak ada tuh Eptana sejarah. Iya kan? Adanya fisika, kimia, matematik. Nggak kepake tuh di dalam dunia dalam dunia kantor, malah udah kerjaan ya, udah komunikasi yang paling fatal gitu kan. Seni malah ditanggap kedua, padahal seni yang menimbulkan jiwa-jiwa halus dan toleransi. Dulu kita kan walaupun laki tari pendet, tari kita mesti coba tari piring, ternyata menimbulkan jiwa yang halus untuk mengerti. Olahraga penting, sportivitas itu kalau kalah lu mesti ngaku kalah, gitu loh. Sampai sekarang ada tuh yang kalah nggak ngaku kalah. Dalam nih, mau dibawa ke sana. Jangan dong, dalamin. Nggak ngaku kalah, malah ngulik-ngulik aja. Aduh. Hari ini kita nggak ngomong itu ya. Nggak ngomong itu, ya. B. Udah hebat, Jakarta udah hebat. Iya. B. Perang Dunia Ketiga itu kan dimulai dari konflik Israel dengan Palestina. Bisa jadi. Menurut Babi gimana? Bisa jadi. Karena di sana nggak pernah berhenti konflik, gitu ya. Menteri kewarisan. Jadi di sana saking pentingnya soal sejarah, ada menteri urusan waris. Kewarisan itu baik warisan yang ditinggalkan atau dia menjaga semua warisan-warisan yang ada di sana. Namanya Aminet Helayahu, ya, Menteri Kewarisan Israel. Dia bilang, kemungkinan kami akan melakukan dua opsi. Yang pertama, membanjiri Gaza dengan air laut. Berarti dilakukan pemboman jalurnya itu. Nah, yang kedua, itu penyiar radionya gatal tuh ngomongnya. Apakah yang kedua dengan nuklir? Si menteri itu menjawab, ya, ada kemungkinan itu. Gila. Ya. Terus dengan sandiwaranya, si Benyamin Netanyahu ini mengatakan menghukum menteri itu. Pertanyaannya, nggak mungkin dia bisa nyerocos kalau tidak dibicarakan dalam sidang kabinet. Nggak mungkin. Dua opsi disebut kok, berarti itu kan keluar dari dia. Cuma aja dia membocorkan lebih dulu, gitu kan? Apa jadinya? Yang respon pertama yang saya baca dari Cina, dari Korea, Pakistan. Dibilang apaan? Oke, kalau begitu kita siap-siap mengarahkan rudal nuklir kita ke Israel. Jadi terkonfirmasi apa yang Bang Alvin teorikan tadi. Boleh jadi akan dimulai dari situ. Dan kalau itu terjadi, di Armageddon semua menderita. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. B, apa sih yang paling penting dan harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya untuk stop penyerangan Israel ini sendiri? Israel ini. Satu, coba luaskan cakrawala berpikirmu, tanyakan semua teman-temanmu. Teman-teman saya di Amerika bilang, Kal, di sini sudah tiap hari berganti-ganti orang. Ya.
Palestina will be free from the river to the sea. Palestina will be free. Gitu, dia teriak begitu. Setiap hari keluar tuh kata-kata yang baru. Hey Jordan, hey Biden, where are you? How many kids did you kill? How many killed yesterday? Netanyahu, you can hide, you can hide, but you can't hide genocide. That what you do. Sering banget tuh. Jadi di Amerika tiap hari yang paling aneh itu adalah Korea, baik Korsel maupun Korut boleh demo, yang selama ini sangat terlarang. Negara-negara di Eropa apalagi, di Inggris tiap hari sudah long march. Yang kita lakukan apa? Tiap hari menekan. Jadi boykot, sebagaimana awal kita bicara, pasti ada dampaknya. Balik lagi, saya nggak lihat satu pun orang Saudi Arabia turun ke jalan bawa bendera Palestina. Ada apa dengan MBS? Ada apa? Kalau soal demo turun, rakyat Jordan nggak banyak dipublikasi. Luar biasa. Saya kemarin WA teman di Jordan, saya bilang, is this today? Yes. Jadi mereka tuh berkumpul semua di perbatasan, di border, di Allenby Bridge. Jumlahnya lebih dari 100.000 kali ya. Mereka berkumpul semua rame-rame, tidak pulang, menunggu di perbatasan Allenby Bridge. Dia menunggu pemerintah mengizinkan dia melewati border. Itu di situ Israel tuh. Iya. Di situ Israel. Ini border. Ini udah 100 ribuan orang udah siap. Dan yang saya tahu, Urdun itu sebutan buat orang Yordan. Rata-rata semua orang Palestina yang tinggal di situ. Jadi begitu pintu terbuka, habis tuh. Dan dia nggak takut mati. Sesuatu yang paling ditakutin sama Israel kan mati. Jadi yang dilawan orang nggak takut mati. Nah, yang bisa kita lakukan adalah lanjutkan ini. Jadikan ini sebuah momentum untuk Palestina merdeka. Tekan yang bisa kita tekan, hambat yang bisa kita hambat, bukan untuk membalas pembunuhan. Dalam Islam tidak ada yang namanya balas dendam. Terbukti di Umar bin Khattab, terbukti di Al-Fatih, terbukti di Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, terbukti di semua titik-titik bahwa kita pasti memaafkan. Karena tidak pernah diizinkan membunuh bagi orang yang kecuali diperangi. Apalagi membunuh tawanan. Perintah Nabi itu beri makan sebagaimana kalian makan, beri pakaian sebagaimana kalian pakaian, pasti dihormati. Yang namanya sandera itu sangat dihormati, dimuliakan bahkan. Tekan yang bisa kita lakukan, cegah yang bisa kita lakukan, dan ketika itu terjadi dan Palestina merdeka, pasti dia akan hidup berdampingan dengan orang-orang Israel itu sendiri, dengan orang-orang Yahudi, Kristen, dan sebagainya. Pertanyaan yang lebih detail lagi itu adalah di sebuah masjid saya ditanya begini, oke Ustadz, coba lihat dari sisi kemanusiaan, kata si penanya itu. Andai kata Palestina yang menang karena dukungan dunia, mau kemana tuh orang-orang Israel? Saya bilang, Anda nggak tahu apa yang Anda tanya. Islam nggak begitu. Pasti diizinkan tinggal. Pasti kehidupan bersama-sama. Sejarah telah membuktikan itu. Kingdom of Heaven nonton belum? Saya bilang gitu. Betapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mendobrak gereja karena nggak bisa masuk. Di dalamnya udah pada nangis semua orang. Bukan mengusir. Menjelaskan. Digendong itu anak kecil. Lalu dia berkata, wahai saudara-saudaraku yang Kristen, pulanglah kalian ke rumahmu. Barang siapa mengganggu kamu, saya akan yang bela. Itu kan diucapkan oleh Nabi Muhammad, diucapkan oleh Umar, diucapkan oleh semua tokoh-tokoh Muslim. Begitulah kalau sejatinya yang namanya Islam, itulah sejatinya. Tinggal kalian di rumah kalian masing-masing, nggak bakal ada yang kami ganggu. Kata Sultan Salahuddin, kalau ada seorang pendeta yang tidak mau tinggal bersama kami yang antar sampai perbatasan, kami jamin keselamatannya. Dan itu yang diucapkan Nabi waktu Futuh Mekah. Barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Mengambil hartanya sama dengan mengambil hartaku. Dan merusak kehormatannya sama dengan merusak kehormatanku. Dan mengganggunya, aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Gak ada yang berani, brother. Itulah sejatinya. Pemahaman itu yang harus ya
Dia separuh-separuh. Makanya ngaji mesti sama guru. Kalau ngaji di Google separuh, ya paketannya habis. Gitu. Cari mursyid yang bagus makanya ya. Sebagai bangsa apa yang bisa kita petik? Ya, dengan terjadinya konflik Israel dan Palestina ini. Persatuan. Harus disadari, kekuatan Israel itu menjadi hebat karena tidak ada persatuan. Semula mereka satu saudara, namanya Arab dan namanya Syam. Lihat benderanya. Semua warnanya hitam, merah, putih, hijau. Itu aja karena mereka semua satu tadinya. Mereka terpecah-pecah kecil-kecil, habislah sudah. Itu yang terpenting. Indonesia dari Aceh sampai Papua 714 suku. Mereka tuh semua tuh bahasanya satu, Arab. Kita 630 bahasa. Mereka cuman 12 ya pecahnya, kita 13.700 pulau. Mereka satu agamanya, Islam. Kita majemuk. 6. Dan itu belum lagi agama-agama baru yang muncul. Kayaknya paling banyak agama di Indonesia, ada 50-an kayaknya ya. Muncul mulu agama baru. Nabi baru di mana-mana muncul. Dan ada aja pengikutnya. Kawin sama Jibril lah dipercaya gitu kan ya. Nabi baru lah dapat wahyu. Ada yang paling baru di Sunda, Nabi namanya Cecep. Kan nggak asik itu namanya Cecep. Gitu kan. Sorry, it's a joke ya. Artinya gini, Indonesia begitu ragam, rawan banget kalau berpisah. Kalau berpecah, kalau tidak bersatu. Karena itu Alvin in Love adalah punya kontribusi. Masya Allah. Jangan sampai kita berpecah, tetap bersatu. NKRI harga mati, rahmatan lil alamin. Harga mati, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ending yang kita mau ambil, yang capai. Begitu. Masya Allah. Kalau gitu saya mau tanya satu pertanyaan lagi. Apa definisi cinta untuk seorang Babe Haikal? Cinta. Sesuatu yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu. Betul banget. Iya, Be. Tunggu. Dari mana gue bisa ngomong gitu ya? Iya, bener banget. Spontan itu. banget ya. Kalau diulangi lagi salah nih ya. Bentar. Sesuatu yang kita pentingkan, kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu. Ya, karena ketika sudah cinta, kita pasti rela dikuasai. Ya kita pentingkan dan kita butuhkan. Ya oke gitulah. Itu bener banget. Sama. Wah, Be, saya mau kasih ini. Ini dari Alvin in Love untuk perdamaian. Karena hari ini kita bicara tentang perdamaian. Ini bukan plastik. Bukan, Be. Asli. Asli, cinta asli. Iya. Oke. Meskipun cuma satu batang ya, Be. Gitu loh. Mohon izin, apa yang Bang Alvin berikan ini, saya akan berikan kepada istri saya. Boleh? Boleh. Mantap. Salam hormat buat beliau. Yes, thank you very much. Be, terima kasih banyak udah hadir di sini. Dan ini obrolan saya yang awam ya dengan Babe Haikal Hasan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.